Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahabaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in. Thumma ila jami'i sadatina al-alawiyyin wa la'immatil mujtahidin wa al-ulama'i al-'amilin wa sufiyatil muhaqqiqin aina man kanu wa halatul rahmi wa syarikil adil maghribiha wa nakhussu khususan ila ruhul ustadil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alim Usul Afrisum ilmu dan usul sahabat dan usul Muhammad Maulid sudah berahmat segala ulama usul sahabat dan usul Muhammad Fanima mana Habib Abdullah bin Akar al-Idris wal Habib Syekh bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah bin Bakar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Idris ثم إلى رشاها bin Abu Bakar Sakun al-Habib wala Habib Abdullah Syekh al-Habib Ahmad bin Abdullah Syekh bin Syekh bin Abdullah Abdullah bin Syekh bin Syekh Umar bin Makhram al-Habib Ahmad bin Syekh Ahmad bin Umar bin Makhramah Syekh Abdullah bin Umar bin Makhramah ثم إلى روح Syekh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman atau Syekh Ali bin Abdullah bin Al-Habib Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Atwas ثم إلى روح Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa talmidatihim wa ahli silsilatihim wal muntasibina ilaihim wal akhirin anhum ثم إلى روح Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi wal Habib Ja'far bin Ahmad bin Zaid Al-Habashi wa Salman bin Ahmad bin Zaid Al-Habashi ثم إلى روح Al-Habib ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب حسن بن أحمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وزين بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسين بن الحبيب طاهر بن حسين الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدي الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن فقيه ثم إلى روح الحبيب Abdullah bin Umar Syatib Habib Salim bin Abdullah bin Syatib Habib Mahdi bin Abdullah bin Syatib Habib Bakar bin Abdullah bin Umar Syatib Habib Suma ila Habib Abdul Rahman Masyur Habib Ali bin Syahab Habib Muhammad Al-Habib Muhammad bin Syahab Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab Suma ila Habib Ali bin Abdul Rahman Habib Syahab Ali bin Syahab Atas Habib Abdullah bin Masyur Atas Wajah Masyikhina Fidin Masyikh Hadil Badal Wa Inuna Khususan Ila Wajah Musalah Wajah Tersabi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأيد علينا بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman taqabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Bagaimana? Syawahidil aqliyah. Fi syawahidil aqliyah. Di dalam dalil-dalil akal. Keutamaan ilmu menurut bukti atau dalil-dalil akal, syahid aqli. Dalil Quran dan hadis sudah fadilatul ilm, fadilatul ta'allum, fadilatul ta'lim. I'lam annal matluba min hadzal bab. Ketahuilah olehmu bahwasanya yang dituntut dari ini bab Abul Ilm ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi, itu mengetahui fadilah ilmu dan bagusnya ilmu. Wa ma lam tufhamil fadilatu fi nafsiha wa lam yatahaqqaqal murad minha lam yumkin ay yu'lama wujuduha sifatan lil ilmi aw li ghairihi min al-khisal. Dan adapun sesuatu yang tidak dipahami fadilahnya pada zatnya fadilah dan tidak dinyatakan maksud daripada fadilah, maka tidak mungkin bahwa diketahui oleh adanya fadilah, tidak mungkin menjadi sifat bagi ilmu atau selain ilmu minal khisali, daripada seluruh perkara. Jadi biar kita itu resep, fadilahnya harus tahu. Biar kita itu demen nama ngaji, harus tahu dulu fadilahnya. Orang fadilahnya baca ini, baru orang tuh demen ngamalin. Fadilahnya makan buah semangka misalkan,
fadilahnya begini, fadilahnya makan buah jeruk begini. Sama, ilmu juga ada fadilahnya. Biar kita resep sama ilmu, kita harus tahu fadilahnya. Kalau kita nggak tahu fadilahnya, maka nggak mungkin diketahui ada fadilah enggaknya. Jadi dibahas sama Imam Ghazali fadilahnya. Kenapa sih harus ngaji? Kenapa harus belajar? Kenapa harus capek-capek kita ngaji? Falaqad dhalla 'ani tariq man tama ay ya'rifa anna Zaidan hakimun amla wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hikmah wa haqiqataha. Maka sungguh salah, maka sungguh sesat dari jalan. Dia menyimpang dari jalan. Siapa? Man tama ay ya'rifa anna Zaidan hakim amla. Orang yang menginginkan bahwa dia pengen tahu Zaid itu orang bijak atau bukan. Tapi setelah itu dia nggak paham apa makna bijak dan hakikatnya. Sama kita tentang ilmu tuh. Tahu orang itu alim atau ngajar atau ini. Sebelum kita memahami atau sebelum kita mengetahui tentang itu, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu, apa fadilahnya. Tuh, ini namanya kata ulama, kata ahli mantik, al-hukmu bisyai' far'un an tasawwurihi. Menghukumkan sesuatu itu cabang daripada mentasawur. Tasawur itu memahami dulu secara lafaz. Sebelum kita katakan rumah ini bagus, ilmu itu bagus, kita harus tahu ilmu itu apa. Tuh, harus tahu satu persatu, baru bisa katakan ilmu itu bagus. Jadi dibahas sama Imam Ghazali. Seperti orang pengen tahu Zaid itu alim, Zaid itu apa, alim itu apa, itu namanya tasawur. Jadi al-hukmu 'ani syai' far'un an tasawwurih. Sebelum kita mengatakan, menghukumkan sesuatu, segala sesuatu, menghukumkan sesuatu atas sesuatu, kita ketahui dulu sesuatu tersebut. Begitu tuh. Misalkan kolak singkong itu manis. Sebelum kita mengatakan kolak itu enak atau manis, kita pahami dulu apa itu kolak, terus singkongnya itu gimana, cara ngeraciknya gimana, santannya berapa. Baru kita katakan kolak itu. Kalau ngomong doang ini, tapi dia nggak bisa, percuma. Begitu. Nah, kita ngaji itu biar tahu. Wal fadilatu ma'khudatun minal fadli, dan fadilah itu diambil daripada kata fadl. Fadl itu utama, wa ziyadah, lebih, maknanya lebih, keutamaan, kelebihan ilmu. Wa idza tasharaka syai'an fi amrin waqtasa ahaduhuma bimazid yuqalu fadlahu. Bila ada dua perkara sama dalam satu perkara, ada dua perkara, ada dua sesuatu, ada memiliki kemiripan sama dalam sifat, tapi salah satunya ikhlas ahaduhuma bimazid, ada lebih dikit, maka itu dikatakan fadalahu. Ini ngunggulin yang satunya. Contoh, Zaid karim, Amr karim. Zaid pemurah, Amr juga pemurah, sama-sama pemurah gitu. Zaid baik pemurah, Amr juga sama baik pemurah. Kalau neraktir nggak tanggung-tanggung, bukan makanan yang dibeli, tokonya dibeli. Masya Allah, saking pemurahnya. Bukan makanan yang dibeli, tokonya dibeli, saking pemurahnya gitu. Tapi salah satunya ada yang lebih, sama-sama pemurah, ini tukang bagi, ini tukang bagi, cuma yang satu lebih baik kebaikannya. Yang satu mah baginya 10.000, yang satu baginya 100.000. Yang satu mah bukan hanya ngasih 100, ngasih sembako, ngasih, dua-duanya juga pemurah ini, tapi yang satunya lebih, maka dikatakan Amr atau Zaid fadalahu, ay fadala Amran. Zaid mengungguli Amr. Dua-duanya sama, sifat pemurahnya punya, tapi yang satu lebih. Itu namanya Zaidun fadalahu, ay fadala Amran. Maka dikatakan Zaidun akramu min Amrin. Zaid lebih mulia, lebih pemurah dari Amr. Bukan berarti Amr pelit, bukan. Sama-sama memiliki sifat pemurah, tapi Zaid lebih. Namanya Zaid akram. Mahmakanat ziyadatuhu fi ma huwa kamalu dzalika syai'.
Kama yuqalu al-farsu afdalu minal himar. Kuda itu lebih utama, lebih baik daripada apa? Himar. Kuda lebih baik dari himar. Himar itu dongki, dongki, dongki. Apa bahasa kita ya? Keledai. Kuda lebih baik dari keledai. Itu sama kan bentuknya, agak mirip. Kuda punya suara, keledai juga punya suara. Kuda punya kaki, keledai punya kaki. Kuda kakinya 4, himar juga kakinya 4. Sama, tapi al-farasu afdalu minal himar. Kuda lebih baik daripada himar. Begitu tuh. Motor Supra sama PCX. Sama-sama motor, ada bannya 2. Ada spiotnya, ada stangnya. Tapi PCX afdal min begitu tuh. Itu namanya lebih. Dari di mana bimakna annahu yusyariku fi quwwatil hamal. Dua-duanya kuat buat membawa, dengan makna bahwasanya himar atau kuda yusyarikuhu itu menyamai akan himar di dalam kuatul hamal. Kuda bisa migol, bisa bawa orang. Himar juga sama kuat. Wa yazidu alaihi bi quwwatil karri wal farri wa syiddatil adwi wa huzni syura. Tapi ada sifat yang tidak dimiliki oleh himar. Apa? Melebihi kuda itu atas himar dengan kuat larinya. Far sama lari, syiddatul adu, kencang larinya. Rupanya juga bagus kuda mah. Kalau himar kan kecil, kerempeng begitu tuh. Kuda himar. Himar itu hewan yang selalu nangis. Nah, himar itu nggak bisa dimakan. Dia cuma ditaikin doang. Jadi nggak bisa disembelih, haram makan daging himar. Nggak bisa dipotong, jadi udah dibiarin aja sampai mati. Kalau udah nggak bisa dipakai, biarin dilepas sampai mati. Nah, ya nangis terus dia, nggak bisa dimanfaatin. Udah capek, udah lagi mudanya dibuat kerja, pas udah ini nggak bisa dimakan. Kenapa begitu? Karena dia ngeluh sama Rasul. Saya ini ya dipotong, ya ditaikin juga. Awalnya dibolehin, kemudian diharamkan. Gitu tuh himar. Awal dimakan himar. Dagingnya keras. Di ini sehari juga nggak bakal lembek. Direbus sehari nggak bakal lembek. Himar. Beda sama daging lain kan, kalau daging lain cepet, paling sejam ini, jadi sehari nggak bakal keras dagingnya. Jadi itu hewan yang sedih, yang selalu hazin. Kenapa? Karena dia tidak bisa dimakan. Begitu tuh ya. Sama kita jangan, kalau himar mending, walaupun nggak bisa dimakan masih bisa dimanfaatin, ditaikin. Kita jangan sampai kita lah himar yurkab, kita himar nggak bisa ditaikin, ya. Juga nggak ada manfaat apa-apa. Jangan sampai, minimal kita hidup ada manfaat buat orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini jangan ngaji enggak, ya sholat enggak, sabahlal hidupnya nggak jelas begitu tuh ya. Layar keluyur aja nggak jelas hidupnya. Mending kita ngasih manfaat buat orang tuh. Minimal jangan mudaratin orang. Ini manfaat, kagak mudaratin iya. Falau furidah himarun ukhtusa bi sanatin zaidin. Andai kata diperkirakan himar oleh himar ukhtusa, yang dikhususkan dengan barang-barang zaidah, lam yuqal innahu afdal. Maka dikatakan innahu afdal. Dimana li'anna tilka ziyadatun fil jisim wa nuqsanun fil mana. Andai kata himar itu ada kutilnya banyak. Wah, kutilnya di mana-mana. Kan lebih berarti dari kuda. Ada daging lebihnya, silah. Maka apakah dikatakan himar lebih afdal karena ada lebih? Lah, kenapa? Li'anna tilka ziyadatun fil jisim, karena lebihnya di jasad. Wa nuqsanun fil ma'na. Tapi pada hakikatnya itu kurang. Orang ada kutilnya, lebih mantap. Tapi pada hakikatnya dia orang. Walaysat minal kamal fi syai'in, dan bukan kesempurnaan pada sesuatu. Wal hayawan matlubun li ma'nahu wa sifatihi lazim. Dan makhluk hidup itu, hewan itu dituntut bagi hakikat dan sifat, bukan jasad. Jadi yang bagus itu bukan jasad, tapi makna dan sifat. Makhluk hidup itu dikatakan afdal dari segi sifatnya. Orang kan berbeda-beda macam-macam. Orang Arab mancung,
Orang kita ada yang separuh mancung, ada yang seperempat mancung, ada yang 0, mancung gitu tuh. Kalau ngelihat fisik lebih di ini dan itu enggak. Tapi kalau di dalam sifat itu yang dikatakan afdal. Gitu tuh ya. Bukan jadi acuan. Begitu tuh. Oh, lahirnya di Arab afdal, onta juga lahir di Arab. Gitu. Enggak jadi acuan gitu tuh. Mau lahir di mana kalau dia punya ilmu, punya akhlak, punya takwa, afdal. Kalau lahirnya di hutan, dia lahirnya di hutan kayak Tarzan. Tapi dia pas ngaji alim. Begitu. Enggak, bahasanya enggak awu-awu ya. Alim, afdal. Walaupun kita tinggal di kota atau tinggal di tempat yang mulia, kalau kita enggak ngaji, ya sama aja begitu tuh. Jadi jasad itu bukan jadi acuan afdal dan tidaknya. Fa idza fahimta hadza lam yakhfa 'alaika anna al-'ilma fadilatun in akhadtahu bil idhafa ila sa'id al-usaf. Maka bila engkau pahami ini, maka tidak samar atasmu bahwa ilmu itu, enggak samar lagi, udah jelas. Ilmu itu adalah suatu fadilah atau keutamaan. In akhadtahu bil idhafa ila sa'id al-usaf, jika engkau ambil ilmu dengan disandarkan kepada seluruh sifat. Kama anna lil farasi fadilah in akhadtahu bil idhafa ila sa'il hayawan. Sebagaimana kuda itu juga memiliki keutamaan, punya keutamaan jika engkau lihat, jika engkau ambil bil idhafa disandarkan ke seluruh hewan-hewan yang lain. Ilmu itu punya keutamaan kalau dibandingkan dengan sifat-sifat lain. Sifat lain kayak bodoh dan lain-lainnya. Sama kayak kuda, lebih utama dari seluruh hewan. Bal syiddatul 'adwi fadilatun fil faras wa laysat fadilatan 'alal itlaq. Larinya kencang, sangatnya lari, sangat kencang tuh larinya. Itu menjadi keutamaan pada kuda. Wa laysa fadilatan 'al, tapi bukan mutlak utama, enggak. Begitu. Sedangkan ilmu, wal ilmu fadilatun fi dzatihi wa 'alal itlaq. Ilmu mah udah jadi keutamaan, zatnya mulia. Dan juga secara mutlak ilmu itu mulia min ghairi idhafah, tanpa disandarkan ke apa-apa, nggak bisa dibandingin kemuliaannya. Cuma larinya kencang doang, bukan satu keutamaan. Begitu tuh, kuda ini larinya kencang gitu, nggak jadi keutamaan mutlak, jadi keutamaan enggak. Kalau ilmu mutlak afdal gitu. Ainahu wasfu kamalillahi subhanahu wa ta'ala, karena ilmu itu sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi, dan dengan ilmu syarafal malaikat wal anbiya, Allah memuliakan akan malaikat dan para nabi. Oh, orang tuh jadi mulia kalau ketempelan ilmu. Bal kaisu minal khayli khairun minal balid, fahiya fadilatun al itlaq min ghairi idhafah. Al kais minal khayl khairun minal balid. Sesuatu yang bagus dari kuda itu lebih baik daripada orang bodoh. Nah, fahiya fadilatun 'alal itlaq min ghairi idhafah. Berarti itu sifat itu adalah sifat ilmu. Sifat ilmu itu fadilah 'alal itlaq, secara mutlak tanpa disandarkan ke apapun. Ilmu itu afdal gitu ya. Itu keutamaan ilmu secara akal. Dalil aklinya, orang ada ilmu, ketempelan ilmu itu udah suatu keutamaan. Karena ilmu itu fadilah, nempel pada seseorang, maka orang itu akan dapat kemuliaan. Itu kenapa? Karena satu, ilmu itu sifat Allah, dan juga Allah sifati dengan ilmu akan para malaikat dan para nabi dan para ulama. Maka ilmu itu berarti suatu keutamaan. Wa alam, dan ketahuilah syai'an nafisul marghub fi yanqasimu ila ma yutlabu li ghairihi wa ila ma yutlabu li dzatihi. Bahwasanya sesuatu yang indah, yang bagus, al-marghub fi, yang diminati, yang disukai, itu kebagi kepada dua. Ada sesuatu itu dicari untuk selainnya. Wa ila ma yutlabu li dzatihi. Ada sesuatu dicari karena zatnya, dituntut. Yang ketiga, wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li dzatihi jami'an. Ada sesuatu dicari emang karena zatnya dan juga untuk lainnya. Begitu. Segala sesuatu yang dituntut karena kemuliaan zatnya, asyrafu, itu lebih mulia. Lebih mulia, wa afdalu, lebih utama, mimma yutlabu li ghairihi, daripada segala sesuatu yang dicari karena selainnya.
Contohnya begini, jadi segala sesuatu itu ada yang kita nyari karena zatnya, ada yang kita cari karena sesuatu itu dan sesuatu yang lain. Maksudnya begitu. Wal matlub li ghairihi ad-darahim wad danarir. Dan sesuatu yang dicari tapi untuk tujuan lain. Contohnya dinar sama dirham. Dirham sama dinar. Duit maksudnya. Kita nyari duit apakah buat cuma dapetin duit apa buat yang lain? Hah? Buat yang lain kan? Buat beli rokok, buat dibakar. Buat beli es, buat beli apa itu. Jadi kita nyari duit bukan buat nyari duit doang. Ya, tapi buat nyari yang lain. Itu namanya segala sesuatu yang dicari tapi bukan dia yang dicari, buat yang lain. Tuh. Fa innahuma hajaran la manfaata fi, kata Imam Ghazali. Dinar dirham itu kayak batu, nggak ada manfaatnya. Dinar dirham itu, yang namanya dinar dirham itu kan perak. Perak apa perek? Perak apa perek? Perak sama emas. Bukan emas, emas. Kalau emas itu bergelimang teman-teman, gitu ya. Tapi kalau emas, ya itu batu mulia itu tuh. Itu batu, kata Imam Ghazali. Emas sama dinar dirham itu batu, nggak ada manfaatnya. Kita orang nyari duit, nyari itu bukan nyari duitnya, kertas itu, tapi yang kita cari adalah sesuatu yang didapat dari duit itu. Walaula anna Allah Ta'ala yasarra qada'a hajat bihima lakana wal hasba'u bimasabatin wahidat. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah akan menunaikan segala kebutuhan dengan dinar dan dirham, niscaya duit ini sama kayak batu, kata dinar dirham ini sama kayak nilainya kayak batu yang lain. Karena udah ketetapan Allah, ya duit ini menjadi alat buat menggapai suatu hajat, maka beda gitu tuh. Jadi kita nyari duit itu bukan hanya sekadar nyari duit. Kalau orang nyari duit doang itu betuyul, bener nggak? Tuyul tuh cuma nyari duit, dia nggak tahu buat apa duit. Tuyul nyari duit, suruh nyari, cari, ketemu, gitu tuh. Suruh nyari duit, nyari duit doang ya. Tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Ya, andai kata uang kertas itu tidak diciptakan oleh Allah untuk mencapai segala hajat, untuk buat beli beras, buat beli, niscaya sama kayak kertas lain, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Itu maksudnya. Itu contoh segala sesuatu yang dicari, tapi yang dicari bukan karena dia, karena yang lain. Wa ladzi yutlabu lidati. Adapun sesuatu yang dicari emang zatnya, emang yang dicari itu emang dia barangnya. Apa itu? As-sa'adatu fil akhirati, maka itu kebahagiaan di akhirat. Emang yang dicari kebahagiaannya, bukan yang lain. Kebahagiaan waladzatun nazar ila wajhillah, dan lazatnya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat tuh. Kita hidup di dunia ini nyari apa? Apakah cuma nyari duit doang? Apakah cuma nyari kepuasan doang? Tidak. Yang kita cari di dunia ini adalah sa'adatul akhirah, kebahagiaan, tapi tidak bisa digapai kecuali kita dengan wasilah-wasilah. Wasilahnya apa? Kumpul-kumpul sama orang-orang saleh, ngaji di mana aja. Tujuannya apa? Saya pengen menggapai kebahagiaan dunia akhirat, gitu tuh, pengen gapai kebahagiaan akhirat aja, begitu tuh ya. Mustahil orang pengen bahagia tapi dia nggak nyari. Kata yang gue dicari. Kebahagiaan itu harus dicari. Kebahagiaan itu harus dicari. Mau kebahagiaan dunia atau kebahagiaan, orang pengen bahagia dunia, dicari itu. Dia nyari tempat tinggal di samping gunung Krakatau sana, pas meleduk langsung. Dia nyari itu tempat tinggal samping pantai, ada tsunami langsung nyari kebahagiaan. Cuma kebahagiaan dunia itu sifatnya fania, sementara akan binasa. Liburan ke puncak yang tertinggi di mana? Di Bromo, akhirnya meleduk. Jadi kalau kebahagiaan dunia itu semu, saya mau jadi ini jadi itu biar bahagia, hidupnya terjamin. Bohong.
Kebahagiaan dunia itu semu, nggak ada pas dijalanin mah bukan kebahagiaan. Kata Imam Haddad, at'abun nas al-muluk wal aghniya. Paling capeknya manusia itu adalah para pemimpin. Para pemimpin itu capek. Ngapain nyari yang capek? Kita pengen bahagia gitu. Jadi orang biasa aja. Gitu tuh, bahagia. Asal waktu madang ada nasi, ya kan, ada sayur asem, ada sambal. Habis madang ngerokok, ada kopi gitu tuh. Udah bahagia banget gitu tuh ya. Walaupun ngerokoknya satu barengan. Satu isep Al-Fatihah. Itu udah bahagia banget. Dicari bahagia juga. Walaupun rokoknya satu slop, bahkan dikasih segudang rokok, kalau hatinya nggak bahagia, nggak bahagia. Walaupun nggak punya rokok, kadang mesem-mesem aja. Ya, senyum-senyum, nggak bang, agak punya rokok ya. Nih rokok tuh, lah. Yang penting hidup bahagia. Jangan susah, jangan sedih. Itu rokok saya bagi itu. Baru tuh. Jadi kebahagiaan itu dicari. Bahagiaan dunia juga sebagaimana kebahagiaan dunia kita cari, kebahagiaan akhirat lebih-lebih. Ya, lebih-lebih harus kita cari sa'adatul akhirat. Kebahagiaan akhirat itu ya selamat di akhirat. Biar selamat gimana? Ngapain? Biar selamat gimana? Ya upaya. Orang main monopoli, tahu monopoli? Hah? Biar enggak masuk penjara gimana caranya? Yang bener ente ngocok itunya tuh dadanya. Biar ketika ngelangkah enggak ngejeblos penjara. Sama kita di dunia ini, yang bener hati-hati. Biar bahagia. Biar bener gimana? Enggak ada lain selain mengikuti Rasulullah. Biar bener gimana? Enggak ada lain selain mencintai Rasulullah. Biar bener gimana? Enggak ada lain selain mengikuti Rasulullah. Biar bener gimana? Enggak ada lain selain mengadakan hubungan dengan Rasulullah. Biar bener gimana? Enggak ada lain selain merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau merindukan yang lain semua palsu mah. Ngerinduin ini itu ini. Tapi kalau orang ngerinduin Rasulullah itu asli. Orang mencintai Rasulullah itu cintanya asli. Orang mengikuti Rasulullah itu asli. Mengadakan hubungan dengan Rasulullah satu-satunya yang asli itu adalah hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan batin yang kuat, ta'aluk batin yang kuat dengan Rasulullah itu yang asli. Hubungan dengan segala sesuatu dunia enggak ada yang asli, semuanya enggak ada yang asli. Mau sama siapa kan enggak ada yang asli. Yang asli itu hanya dengan Rasulullah. Yang tulus itu hanya dengan Rasulullah. Kalau sama hubungan yang lain ada aja syarat-syaratnya. Syaratnya ada aja, kayak kita mau kredit motor ada aja persyaratannya. Tapi kalau mau Rasulullah nggak ada syarat, biduni syarat. Mau dekat dengan Rasulullah nggak ada pilihan. Siapapun yang mau dekat, nggak ada pintu penghalang. Siapa aja ya Rasul, saya umatmu pengen dekat, marhaba. Saya umat dari Indonesia pengen dekat, marhaba. Saya umat dari Afrika, marhaba. Saya kulit putih, kulit hitam, kulit belang segala macam, marhaba. Gak ada apa pilih Rasulullah itu bahagia. Pengen bahagia, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam perilaku, dalam ucapan, dalam etikad, di dalam apapun, adakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh. Kalau pengen bahagia mah. Sumber kebahagiaan Rasulullah itu adalah sumber kebahagiaan gitu. Dan lazatnya melihat langsung zat Allah bila kaifin, dengan tanpa cara. Apakah melihatnya dengan mata? Bila kaifin, nggak tahu, tanya Allah alam. Begitu pokoknya di akhirat kita bisa melihatnya itu bukan seperti kita melihat makhluk. Kalau melihat makhluk kan di depan, datang jarak. Kalau melihat Allah itu bi ghairi kaifin wan hisar, enggak ada jarak, enggak ada caranya gimana. Allahu alam, nanti di akhirat. Begitu itu. Paling bahagia orang itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. At-talazzuz binazarillahi Subhanahu wa taala. Sekarang enggak bisa.
Sekarang ada nggak yang sanggup? Nggak ada. Ada yang ngaku-ngaku tuh aliran sesat. Kalau ada orang bisa ngelihat Allah, aliran sesat. Bukan ngelihat Allah kali, ngelihat tulisan Allah di atas menara masjid. Kalau zat Allah tidak bisa dijangkau, wa maqadarullah haqqa qadrih. Gak ada satu makhluk pun yang sanggup melihat zat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bukan? Rasulullah itu manusia yang paling beruntung dan sumber keberuntungan. Jadi kalau pengen bahagia, ngelihat Rasulullah. Ya saya nggak bisa ngelihat Rasulullah. Rasulullah udah wafat, apa yang harus kita lihat? Pewarisnya, keturunannya, dan segala bentuk asar yang berhubungan dengan Rasulullah. Karena itu sumber kebahagiaan, seperti rambutnya, pedangnya, bajunya, sandalnya, pokoknya yang berhubungan dengan Rasulullah, ya, itu sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena pernah dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pengen nggak bisa pandang orang-orang saleh. Pandang, kan udah disebut di awal, nadrul alim ibadah. Melihat wajah orang alim itu pandang para habaib. Pandang aja. Ya Allah, saya niat memandang karena Allah. Saya niat berkumpul memandang wajahnya Habib Fulan karena Allah. Ibadah. Begitu tuh, memandang wajah-wajah para aulia, para wali, orang-orang saleh. Ibadah bisa menimbulkan kebahagiaan. Inna lillahi ibadan law nadharu nadratan tadillu abadan. Sungguhnya Allah itu memiliki seorang hamba yang andai kata law nadharu nadhrah, seorang hamba ini wali, maksudnya mah ngelihat nih, dipandang sama wali. Tuh, andai kata kita perhatikan sama orang soleh, kita nggak bakal kesesat pandangannya. Gak ada, ini anjing kok berubah jadi kucing. Nggak ada, bukan begitu maksudnya. Dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, waktu khalwat pas keluar dari tempat khalwat, pertama kali jatuh pandangannya ke anjing. Dinadrah, pas dinadrah tuh anjing berubah, diikutin sama anjing sekota Aden. Tuh, apalagi kalau mandang muridnya, ya apalagi kalau mandang. Nah makanya kita, orang kayak kita ini butuh dipandang sama orang-orang soleh. Butuh orang kayak kita nih dekat sama Habib Fulan, sama Kiai Fulan, sama ulama Fulan, sama wali Fulan, dari pandang. Di dalam diri kita masih ada sifat jelek, masih ada sifat buruk, perlu pandangan. Kita nggak bisa bengkel diri kita sendiri, perlu dibawa ke bengkel. Caranya ya ziarah ke wali yang hidup ataupun yang sudah meninggal, biar diperhatikan. Orang kalau diperhatikan sama orang-orang soleh, maka dia akan berubah. Begitu, berubah pelan-pelan sifatnya. Yang dulu mah sering pakai celana pendek, berubah jadi malu. Yang dulu mah sering kagak pakai baju kalau keluar, legot, sekarang menjadi malu. Yang dulu mah keluar pakai kaos saja biasa, sekarang jadi malu. Nah, itu pelan-pelan berubah. Yang berubah Allah dengan wasilah sabab itu. Tuh dipandang tuh, dulu mau keluar pakai sempak doang orang malu, nasi motor pakai sempak doang, saya pas ada itu malu gitu tuh. Jadi ada berubah sifat berubah, ada rasa malu gitu tuh ya. Pokoknya kalau dekat sama dia malu dah, akhirnya jadi malu dewek. Ada rasa-rasa gimana gitu, ada rasa-rasa malu, ada rasa-rasa asem ketek begitu tuh ya. Begitu tuh. Sama orang kalau sering dekat dengan orang soleh wali, dunia rasa-rasa sama dunia tuh udah nggak kayak gimana gitu, udah nggak ada. Itu hebat.
Dalam kitab Majmu' Kalam Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, di situ disebutkan ada orang saleh, orang wali. Ini punya murid, muridnya ini bertanya-tanya, "Yai, kata, bro, kenapa? Saya ngaji udah lama kok begini-begini aja ya. Oh ini nggak ada perubahan sama sekali." Panggil yang di pasar sana yang lagi jualan terasi sana, panggil sini. Panggil, suruh panggil. Pas dipanggil, masuk, disuruh ngadep sama guru. Oh iya, ngapain? Mau nyambel ya? Enggak, suruh ngadep bang. Pas masuk langsung teriak, langsung nangis ngejerit. Habis itu ngelihat lagi, diam, ngelihat lagi udah bahagia dan kok bisa begitu ya? Kok bisa teriak begitu? Pas ditanya, apa yang ente rasa waktu ketemu guru? Itu waktu ketemu guru seolah dunia dicabut dari hati anak. Kemudian saya melihat sesuatu yang luar biasa. Udah nggak ada rasa lagi sama dunia. Terus habis itu kenapa ente tenang, nyaman? Hati ngerasa tenang karena dekat dengan Allah. Sebentar doang jadi. Lah itu muridnya ngapa lama nggak jadi wadahnya? Ada orang yang ngikutin nama Habib Fulan, nama Kiai Fulan, nama Fulan lama, tapi orang berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Kali berubah jadi Spiderman, kagak ini mah. Begitu aja kelakuannya. Deket mah deket sama orang soleh, tapi nggak berubah. Ada satu baru kenal deket berubah langsung, ini berubah langsung, berubah. Kok bisa begitu? Wadahnya. Biqadril isti'dad al-madad ala qadril isti'dad. Madad dari Allah itu turun kalau hati kita udah siap. Orang ziarah udah lama sini nggak berubah-berubah ya. Kita udah zikir, tasbih udah pada putus. Kuburan sampai diganti berapa kali itu lampunya? Oh kagak berubah-berubah saya nih. Entenya kagak siap. Hati entenya nggak dibenerin. Ada orang baru ziarah baru seminggu udah hasil berubah, maksud ini kan macam. Hatinya dia ketika ziarah emang dia hatinya dengan penuh ketawaduan, penuh pengharapan ke Allah. Ya Allah, Syekh Fulan, doain saya punya hajat itu. Kalau kita ziarah biasa aja, akhirnya nggak ada. Begitu tuh sama. Kita ngaji kemana aja, cuma walaupun begitu jangan putus asa. Percuma saya ngaji orang ada, udah diem aja. Karena Allah itu tahu kapan waktunya kita berubah, kapan waktunya di saat yang tepat. Gitu tuh. Kalau berubah repot, pulang ngaji akhirnya ngamar. Kenapa ini habis ngaji? Jangan-jangan mekasin ya. Begitu tuh ya. Jadi Allah itu tahu kapan dia rubah, di usia sekian. Faedahnya kita kumpul, ngedengerin kalam-kalamnya orang saleh. Pasti ada asar. Gak mungkin orang ngaji nggak ada asar. Nggak mungkin. Ngaji di mana aja pasti ada asar yang masuk hati. Kalau nggak ada asar, periksa hati kita, jangan nyalain. Dasar gurunya yang geblek gitu. Nyalain gurunya lagi. Aneh ngaji lama masih begini aja. Bukan gurunya. Gitu. Terus siapa? Tokoh kitabnya kali. Ini nyalain tokoh kitab. Jangan nyari kesalahan orang, nyari diri kita. Periksa di diri kita ada apa ya? Kok ngaji lama nggak berubah-berubah? Oh, di diri kitanya. Kita ngaji udah mulazamah bertahun-tahun. Ngaji udah hampir udah puluhan tahun, 20 tahun kok begini aja, nggak ada perubahan, nggak ada makin dekat sama Allah, sama Rasul. Ini kenapa ya? Jangan salahin gurunya, salahin diri kita, begitu. Tuh ya, biar bahagia itu kita kumpul, begitu. Kita kumpul sama orang-orang saleh. Di mana kita ngedenger orang saleh, paranin. Di sono ada Kiai Fulan, ada wali Fulan, ada ulama Fulan, ada Habib Fulan, ada Habib Umar. Paranin dengan niat
Allah, saya niat melihat wajahnya Habib Umar semata-mata biar Allah kasih rahmat, biar turun ke begitu. Di sana ada Habib Lutfi, di sana Habib Fulan, Habib Fulan. Ya Allah, saya pengen ziarah ya. Kenapa kita pas ziarah kunjungan ke sana kan nggak berubah? Karena niat kita dari rumahnya beda. Niatnya pengen selfie. Niatnya pengen selfie. Akhirnya orang bisa HP-nya dibanting. HP sialan. Kagak bisa selfie sama Habib. Ini HP durhaka. Bukan HP-nya yang salah, niat ente yang salah gitu. Begitu tuh ya. Orang kalau udah ada mahabbah nggak perlu deket. Artinya nggak perlu deket, nggak perlu dia desek-desekin, nggak perlu dempet sama ulama, nggak perlu. Kalau udah ada mahabbah, walaupun dia jauh, dia tidur, akan turun tuh madad. Ya mahabbah sama tuan guru fulan, sama wali fulan, sama udah meninggal. Kita mahabbah sama Imam Haddad, mahabbah sama Faqil Muqaddam, mahabbah sama Habib Abdurrahman Atos. Kita nggak ngalamin, nggak ngejumpain, tapi karena kita ta'alluqnya kuat, turun. Gitu, akan nyari sendiri. Mahabbah sama Imam Haddad, kita sering baca Rotibul Haddad, ntar juga nyaris. Setiap yang turun ke Imam Haddad dibagi. Mahabbah sama Rasulullah, kita di Indonesia, Rasulullah di Madinah. Karena mahabbahnya kuat, sholawat terus. Ketika kita tidur, walaupun kita nggak ibadah tidur, tapi di hati kita ada mahabbah, itu ibadah qalbi. Mahabbah turun, apa yang turun? Diperhatikan nama Rasulullah, ada sinyal. Oh sana tuh ada tuh, dibagi. Ya kerasa aja kita dibaginya. Wa man ladzi yutlabu li dzatihi wa li ghairihi fa kasalamatil badan. Dan adapun yang dituntut karena zatnya dan bagi selainnya seperti salamatul badan. Kita juga pengen selamat, badannya normal, sehat. Selain sehat nih badan digunakan buat yang lain, itu dicari. Emang keselamatan dicari, dan juga dari keselamatan ini digunakan buat sesuatu yang manfaat. Begitu nih. Ini kayak kita baca kitab Ihya. Karena ada mahabbah sama Imam Ghazali, ada ta'alluq, ada hubungan sama orang yang mahabbah sama kitab Ihya. Akhirnya ini dibaca. Yang sekonyong-konyong kita baca, kita buka. Kalau orang gak demen, walaupun kitab kecil juga ogah. Enggak. Jangan kitab gede, kitab kecil aja ogah kalau gak demen. Tapi kalau ada ta'alluq, jangankan kitab kecil, gede pun ya dia jalanin begitu toh. Jadi mahabbah, ya, harus ada mahabbah. Kalau orang udah ada mahabbah, maka dengan sendirinya magnetis qulub itu akan nyatu. Lihat aja orang ada mahabbah sama Habib Umar bin Hafid, dengan sendirinya ntar Allah pertemukan. Orang ada mahabbah dengan orang saleh dengan sendirinya. Kalau nggak ada mahabbah, walaupun orang soleh di samping dia, nggak ada mahabbah, disikut, jorogin. Kalau nggak ada mahabbah mah, enggak, diledekin, dikucilin. Tapi kalau ada mahabbah, walaupun jauh, udah jauh, tapi hati udah dek, gitu. Orang kalau nggak ada mahabbah, walaupun di samping juga dihina. Tapi kalau orang sudah mahabbah, walaupun nggak ngelihat, ya dari sini adabnya udah ditaruh di hati, begitu tuh. Adabnya adab batin, adabnya gitu tuh. Kalau orang udah mahabbah, orang sama gurunya. Ada orang itu sama gurunya itu mahabbah, ada orang yang pura-pura mahabbah. Kalau orang mahabbah sama gurunya, didoain terus gurunya, didoain dalam sholat terus. Ketika jauh dari gurunya, hati gurunya diingat-ingat terus, guruan lagi ngapain ya, makan belum gitu ya, gitu. Ketika makan yang enak, ingat mahabbah namanya, gitu tuh. Bukan begini, giliran kagak enak kirimin, giliran yang enak ngumpet. Nah itu bukan mahabbah namanya. Gitu tuh ya. Jadi orang mahabbah mah begitu, diajarin sama guru kita. Ya, diajarin kalau makan ingat guru, sebut guru, ayo makan, gitu tuh ya. Tuh sebut, itu namanya mahabbah. Kalau orang kagak ada mahabbah, walaupun di depan mata biasa aja, repot ya, biasa aja, begitu tuh. Tapi kalau orang sudah mahabbah, walaupun jauh, itu bisa narik, bisa mendekatkan seseorang. Begitu, yuqarribul ba'id
Habis sakti yubaidul qarib. Orang kalau udah nggak ada mahabbah, gedeg, yang dekat aja udah kerasa jauh. Walaupun dekat nih, dekat deket banget, tapi karena nggak ada mahabbah, bahkan ada benci, udah jauh aja. Udah jauh, melengos. Gitu tuh. Bahkan waktu sholat pun karena nggak suka, assalamualaikumnya nggak mau nengok. Ada musuhannya di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak nengok? Ada musuh. Karena udah saking gedegnya waktu sholat ogah dia nengok. Gitu tuh ya. Ogah nengok gitu tuh. Tapi kalau ada mahabbah, walaupun dia udah cari-cari, mana ya fulan, mana fulan tuh, begitu tuh. Kita tuh mudah-mudahan magam kita ya didekatkan dengan Rasulullah SAW, biar dicari kita ya. Kita ngandelin ibadah mau rada, ngandelin ilmu apalagi, apa yang kita andelin di hadapan Allah selain Rasulullah. Barangkali kita disambut sama Nabi, barangkali kita dipanggil, fulan umatku sini, fulan umatku sini. Tuh kalau ngandelin ibadah, ya ibadah kita banyak, bukan banyak, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ada ta'aluk dengan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dipanggil sama Allah. Hei fulan yang sering baca sholawat, hai fulan yang menjaga dan merawat, hai fulan, begitu. Fa'inna salamatar rijli matalam. Maka sesungguhnya selamatnya kaki, kita pengen kan kakinya sehat, normal, badan masan watu batun itu dicari, dituntut min haidina salamatun lil badan. Dari segi salamatul rijli itu adalah salamah lil badan anil alam, dari sakit. Tapi wa matlubatun lil masyi biha, juga dituntut selamatnya kaki itu buat jalan dengan kaki, wa tawassul ilal ma'arib wal hajah, dan sampai kepada tujuan dan hajat. Selain kita pengen sehat kakinya, juga dari sehatnya kaki ini biar kita bisa jalan ke mushola, biar kita bisa jalan ke majelis ta'lim, biar kita bisa jalan ke tempat-tempat yang baik. Itu maksud daripada salamatul badan. Gitu dituntut juga. Kita udah dikasih sehat, kakinya sehat, badannya sehat, akalnya sehat, matanya sehat, kemudian kita tidak gunakan buat perintah Allah, buat melaksanakan Allah, maka sama aja kita mengkufuri nikmat, sama aja kita tidak terima dikasih nikmat tuh, tidak menggunakan nikmat tersebut. Dikasih kaki sehat nggak mau ngaji, kasih akal sehat nggak mau ngaji, ya, kasih badan sehat nggak mau ngaji, sama aja kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal i'tibar, dengan ini tinjauan, idza nazarta ila ilmi, bilang kau lihat pada ilmu, ra'aitahu ladzidzan fi nafsi, maka kau akan lihat ilmu itu ladzid itu nikmat, lazat pada zatnya. Bagi Imam Ghazali ilmu itu enak. Bagi kita kayaknya aduh udah pusing aja. Tapi bagi Imam Ghazali nikmat. Bahkan orang dulu tuh diriwayatkan ada Imam Isnawi mutolak kitab sampai subuh, nggak kerasa udah subuh aja, udah fajar. Ada sebagian lagi ulama yang membangunkan dia, yang menyadarkan dia dari berhenti mutolak ilmu itu matahari udah panas ya, udah subuh gitu ya, udah terbit. Saking lazatnya sama ilmu, saking udah tenggelamnya sama ilmu orang tuh ya, ngebet ilmu nggak kerasa, kebet lagi sampai subuh gitu tuh ya, sampai subuh. Rajin orang dulu tuh sampai subuh ngebet begitu tuh. Lazat kata Imam Ghazali, fayakunu matluban lidati, karena enak ilmu itu, zatnya emang dicari. Wajadtahu wasilatan ila daril akhirati wasa, dan bukan hanya ilmu itu lazat, dia menjadi wasilah buat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, buat mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi selain kita nuntut ilmu tuh karena emang zatnya ilmu itu nikmat, kita ngaji nih paham ini nikmat, ilmu itu jadi wasilah buat akhirat juga. Oh begitu. Wadari'atan, dan menjadi wasilah ilal qurbi minallah, buat mendekatin ke Allah.
Wala yatawassalu ilaihi illa bi, dan tidak bisa disampaikan ke Allah kecuali dengan ilmu. Orang mau sampai ke Allah harus ngaji dulu, kalau nggak ngaji nggak nyampe. Wa 'azamul asya'i rutbatan fi aqil adami sa'adatul abadiyah, dan paling besarnya sesuatu, paling agungnya sesuatu kedudukannya pada haknya manusia, al-sa'adatul abadiyah, itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya. Segala sesuatu yang agung itu adalah paling agungnya sesuatu. Di antara yang agung adalah yang besar, tujuan besar adalah bahagia. Bahagianya yang langgang, bahagianya yang abadi. Wa afdalul asya ma huwa wasilatun, dan paling afdalnya sesuatu ya sesuatu yang menjadi wasilah buat mencapai kebahagiaan tersebut. Walan yutawassala ilaiha illa bil ilmi wal amali, dan tidak bisa sampai kepada kebahagiaan itu kecuali dengan ilmu dan amal. Wa la tawassalu ilal amal aidan illa bil ilmi, dan kita tidak sampai kepada amal enggak diterima kecuali dengan ilmu. Bi kaifiyatil ilmi, dengan sifatnya ilmu, dengan caranya ilmu. Fa aslu sa'adah fid dunya wal akhirah wal ilmu, maka dasar modal kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu. Tuh Imam Ghazali itu pemaparan secara akal. Afdal wa qad tu'raf fadilatu syai', dan sungguh telah diketahui, terkadang diketahui fadilahnya sesuatu, aidan bi syarafi tamrati, dengan mulia buahnya. Lihat aja nih pohon, buahnya enak nggak? Oh berarti pohon bagus, begitu tuh. Ilmu begitu juga. Itu amal itu buah daripada ilmu. Lihat, amal itu bagus ya, berarti ilmu itu bagus, gitu. Faqad arafta anna samratal ilmi al-qurb min rabbil alamin, dan setelah engkau tahu bahwa buahnya ilmu itu dekat sama Allah. Orang ngaji itu buahnya adalah dekat sama Allah. Itu mulia enggak? Mulia. Agung enggak? Agung. Berarti ilmu itu agung, karena buahnya itu ke situ. Orang nuntut ilmu itu biar orang ngarah dekat ke Allah. Buahnya ilmu itu dekat sama Allah, dekat sama Rasul, dekat sama orang saleh, gitu tuh. Itu buahnya ilmu. Kalau makin ngaji makin jauh, makin ngaji makin jauh sama ulama, makin jauh, makin ngaji makin sombong, makin ngaji bukan makin dekat sama Allah, berarti nggak ada ilmunya, nggak ada buahnya. Begitu ilmu yang mudir, itu ilmu yang bahaya. Wal iltihaq bi ufuqil malaika, dan bergabung, nyatu dengan ufuqil malaika. Muqaranatul mala'il a'la, dan mendekati bareng dengan ala mala'il a'la. Hadza fil akhirah, ini di akhirat. Orang kalau ada ilmunya dekat. Wa ma fid dunya, adapun di dunia, apa keutamaan yang didapat? Wal izzu wal waqar. Orang kalau ada ilmunya ada kemuliaan, wal waqar, dan agung. Ya. Wa nufuzul hukmi al muluk, tembus hukumnya atas raja kalau ada alam. Masa iya raja ngangkat mufti yang bego? Nggak mungkin. Nyari penasehat yang alim. Kalau nyari penasehat yang bego sama aja beraja bego, begitu ya. Nyari penasehat yang orang-orang kagak tahu hukum, begitu sama aja kita mau bengkel mobil ke tukang bubur, ya kagak jadi, begitu tuh. Waluzumul ihtiram fi ittiba', dan lazimnya dimuliakan pada tabiat. Orang kalau ada ilmunya mah dimuliain, begitu tuh. Itu udah tabiatnya, udah begitu. Hatta inna aghbiya'at turki wa ajlaf al-arab yusadifuna tiba'ahum majbulatan 'ala tawqir li syuyukhihim, sehingga orang-orang bodoh dari Turki dan orang-orang yang ajlaf, orang-orang Baduy, orang-orang yang kasar, orang-orang yang primitif dari bangsa Arab, yusadifuna tiba'ahum, mereka itu bertepatan tabiat mereka apa? Majbulatan 'ala tawqir li syuyukhihim, tercipta, terbentuk untuk mengagungkan, memuliakan guru mereka. Orang Turki, orang Arab yang Baduy, bukan karena perintah, tabiat tuh. Begitu tuh. Likhtisasihim bimazid ilmin, karena khususnya syuyukh dengan tambah ilmu, mustafadin minat tajrid, diambil daripada pengalaman. Balil bahimah, bahkan hewan, bitabiha, dengan tabiatnya, tuwaqirul insan, kadang memuliakan manusia.
Ada hewan yang memuliakan manusia. Kenapa? Li syu'uriha bi tamayyuzil insan. Karena ada insting dengan bedanya manusia dengan sempurna mujawizin li darajatnya. Kesempurnaan yang melewati derajatnya hewan. Kadang ada hewan yang luar biasa sopannya. Ada enggak hewan yang sopan banget? Begitu tuh. Mau jalan di depan majikannya aja merangkak. Gitu ya. Ada hewan yang sopan yang udah terlatih, anjing. Kagak berani macam-macam. Diam gitu. Itu hewan yang kagak punya akal, kadang nurut. Namun kenapa? Karena merasa manusia ini memiliki kesempurnaan. Jadi menghormati itu tabiat, bukan dibuat-buat, emang tabiat udah menjadi sunnatullah. Kalau ada seseorang yang beda, kayak ada orang presiden nih, dihormati nggak? Dihormati. Emang udah tabiatnya presiden. Begitu presiden sama orang lain dihormatin, tapi presiden sama mertuanya hormat nggak? Hormat, walaupun mertuanya rakyatnya tetap hormat. Karena apa? Tabiat, watak. Ini mertua saya, jangan belagu depan, ditaruh kepresidenan. Begitu tuh. Itu tabiat bicaranya. Menghormati dan tidak itu udah diciptakan sama Allah, tabiat udah. Hadhihi fadilatul ilmi mutlaqan, ini fadilahnya ilmu secara mutlak. Ma takhtaliful ulumu kama sayatibayyanu wa tafawutun la mahalata fadila wa tafawutiha. Ini keutamaan ilmu begitu tuh. Ilmu itu yarfa'u baitan la imadalah. Ya. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu bisa mengangkat, membangun rumahnya tanpa tiang. Orang mulia nggak perlu penyangga. Dengan ilmu orang terangkat derajatnya. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Sedangkan kebodohan bisa meruntuhkan kemuliaan dan keagungan. Anaknya raja, anaknya kiai, kalau nggak ngaji bodoh, runtuh. Tapi orang biasa belajar, dia keluarga dan lain, benar nggak? Jadi al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Orang kalau bodoh runtuh aja. Anaknya kayak kagak ngaji, kagak ngewarisin babanya, kagak ngikutin, udah rubuh. Babanya pesantrennya gede, anaknya apa? Main politik mulu. Begitu, ngadu ayam mulu anaknya. Akhirnya pesantrennya sepi, jadi kandang sapi. Dulu mah tempat santri, sekarang mah jadi kandang ayam. Kenapa? Karena kagak ngikutin. Tapi orang biasa belajar sungguh-sungguh, begitu tuh, sungguh-sungguh serius. Itu bisa bikin pesantren, bahkan bisa pesat. Kenapa? Karena ilmu, gitu deh. Summa takhtaliful ulum. Kemudian ilmu itu beda-beda, kama sayati bayanus, bagaimana bakal datang penjelasannya. Wa tatafawatu, dan berbeda-beda, la mahalata fadla illa bitahun. Keutamaan ilmu itu beda-beda tingkatannya, tergantung fadilahnya. Wa amma fadilatu ta'lim wa ta'allum fa dhahiratun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والفاتح الأمور وحماقة الخمور وصلاة الله وسلامه تماما على من يجيب وللأنبياء ختاما
وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم بقدوة الغرام بالعود والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وقول ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع واعلم وجودا من نال باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نرضى بكل شغل للمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عبادة عرش الصرف والحمد لله بالبدر والثناء والحمد لله بالبدر والثناء